Halo Sobat Regen, hari ini teman kita yuk untuk lihat proses pembuatan makanan dari khas Sulawesi Selatan. Selain melihat, kita juga akan mencoba makanan khas dari Sulawesi Selatan tersebut nih Teh. Ada dua jenis, yang gurih dan yang manis juga. Wah, yang manis dan gurih itu apa aja sih Kang? Untuk yang gurih ada coto Makassar, dan untuk yang manis itu ada es pisang hijau. Nah, kalau dibanding sama Sobat Regen, es pisang hijau manis sama mana nih? Aduh Teh, kalau dibanding manisnya Sobat Regen, es pisang hijau kalah manisnya. Nah, sebelum kita lihat proses pembuatan makanannya, gimana kalau kita perkenalan dulu nih Kang? Perkenalkan, nama saya Jelani. Dan saya Jessica Malani, yuk ikutin keseruan kita. Wah, Teh, saya dengar-dengar coto Makassar ada filosofinya ya? Wah, iya, betul sekali, Kang. Nah Kang, setahu saya juga ya, Coto Makassar ini punya filosofi yang simpel tapi maknanya dalam banget. Coto Makassar ini sudah ada sejak Kerajaan Goa abad ke-16. Dan Coto Makassar juga disajikan untuk keluarga kerajaan dan tamu penting. Namun sekarang Coto Makassar juga disajikan untuk pengawal sebelum berangkat bertugas. Iya, betul sekali Teh. Jadi, coto Makassar itu memang dari dulu dikenal sebagai makanan yang punya nilai sejarah sekaligus budaya. Bukan cuma soal rasanya, tapi proses masaknya juga panjang. Mulai dari mengolah jeroan sampai meracik bumbunya satu-satu. Makanya rasanya bisa sedalam itu. Dan yang bikin khas juga karena pakai kayu bakar di beberapa daerah. Jadi aromanya lebih wangi. Makassar sendiri percaya kalau makan coto itu kayak bentuk kebersamaan, makanya penyajiannya sederhana tapi penuh makna. Jadi bukan sekedar makanan, tapi bagian dari identitas orang Makassar. Nah, jadi gitu ya Sobat Regen tentang filosofi coto Makassar ini. Akang-akang dan teteh-teteh, kita mau nanya nih, resep dari es pisang hijau itu apa aja sih emangnya? Untuk bahan utama es pisang hijau itu ada pisang yang kita kukus selama 10 menit, lalu kita baluti dengan adonan. Nah, adonannya itu bahan-bahannya ada tepung terigu, tepung beras, sama garam, gula, pasta pandan, santan, dan air. Lalu setelah itu kita menambahkan bubur sumsumnya. Bahannya sangat simpel, cuma tepung beras, santan, dan ditambah garam dikit supaya ada rasa gurihnya. Oh, jadi untuk bahan dasarnya tidak terlalu ribet ya Kang Teh? Iya dong, Teh. Nah, jadi untuk Sobat Regen yang mau buat di rumah, boleh banget nih buat tiru dari resep video ini.
Sobat Vijen, hari ini kan kita udah lihat cara pembuatan dari soto Makassar dan juga es pisang hijau. Selain itu, kita juga udah tahu nih filosofi dan juga bahan-bahan dari soto Makassar dan juga es pisang hijau. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk nyobain es pisang hijau dan juga soto Makassar. Nah, Kang, kira-kira kita mau nyobain yang mana dulu nih? Mau yang gurih atau yang manis dulu? Nah, sebelum kita makan makanan yang manis, langkah baiknya kita terlebih dahulu nyobain makanan yang gurih-gurih terlebih dahulu. Berarti kita cobain soto Makassar dulu nih, Kang. Wow, soto Makassar ini punya rasa yang rempah-rempahnya banyak banget nih, Kang. Semuanya tuh berasa jadi satu gitu. Nah, selain itu juga dagingnya juga sangat lembut ya teh. Jadi Betul kita banget tidak nih. perlu effort untuk menggigitnya. Nah, soto Makassar lolos nih dari review kita kali ini. Gimana kalau kita cobain es pisang hijau dulu nih, Kang? Ya. Seger banget ya, Kang? Oh iya, selain pisang yang dibalut sesuai adonan, perpaduan antara bubur sumsum, susu dan sirup ini menjadikan baunya sangat sempurna nih teh. Betul banget, cocok buat di cuaca panas yang bikin auto segar dan juga adem nih, Kang. Pokoknya, soto Makassar dan es pisang hijau ini sangat rekomen buat kalian yang ingin mencobanya. Nah, betul banget tuh, Kang. Semoga dengan sajian kali ini kita dapat mengenal lebih dekat dengan kuliner khas Sulawesi Selatan. Dan terima kasih untuk Sobat Vijen yang udah nonton video kami dari awal pembuatan hingga akhir kita mereview ya, Kang. Ya. Sampai jumpa.